kamu datang. Iming, soal pernikahan, semua sudah diatur kan? Masih ada yang mau dibicarakan? Dan Bang Mahal, keluarga kami mau bahas lagi. Halo, Ma. Ashen cepat ke rumah sakit. Bawa menantumu. Kalau tidak, kamu tak akan sempat ketemu Mama. Ya, aku tahu. Begini, Xiaoji, orang tuaku petani. Uang mahar 50.000 itu, tabungan seumur hidup mereka. Orang tuamu dokter, mahar 200.000. Terlalu sedikit, kan? Harusnya minimal 1 juta. Kamu bilang apa? Juga Shengxi Technology, baru saja diakuisisi oleh grup terbesar di Beijing. Sebagai eksekutif perusahaan, pekerjaanku nanti akan makin sibuk. Aku butuh seseorang untuk urus rumahku. Setelah menikah, kamu berhenti kerja. Fokus jadi ibu rumah tangga. Halo. Penampilanmu lumayan, tapi mau nikahi aku, syaratnya tidak boleh rendah. Kamu kerja apa? Sekarang aku menganggur, tapi aku akan berusaha. Punya rumah kan? Lokasinya di mana luasnya? Sekarang belum mampu beli rumah. Sewa saja. Mahar dari keluargamu, rencananya mau kasih berapa? Dengan kondisi kayak kamu, mahar minimal 1 juta. Oh. Nggak sanggup ya? Nggak sanggup. Dasar miskin, tidak punya apa-apa. Buat apa ikut kencan buta? Cuma buang waktu. Orang tuaku sudah lunasi rumah. Mereka bantu kita beli rumah. Udah keluar banyak uang. Aku bener-bener nggak sanggup keluarin 1 juta. Aku nggak bisa minta lagi ke mereka. Tanpa uang, aku nggak mau nikah sama kamu. Kamu juga harus pikirin ibumu. Undangan nikah sudah dikirim. Ibunya sangat jaga gengsi. Bisa nggak terima omongan keluarga dan teman? Kupikir hubungan kita. Yang paling penting adalah perasaan. Meski nggak punya apa-apa, kita bisa berjuang bareng. Tapi sekarang kamu malah jadikan keluargaku alat buat ngatur aku. Cewek ini punya prinsip banget. Mengancammu. Uang, status, atau posisi yang mana tidak penting. Orang tuamu bisa terima aku. Itu juga karena aku jabatanku sebagai eksekutif. Kalau kamu begitu idealis, kenapa tidak dengan orang miskin yang tak mampu bayar mahar dan belum punya pekerjaan menikah saja? Kamu juga tak kenal dia. Kenapa hakimu orang lain semaumu? Menurutku, selama dia rajin dan baik, meski sekarang tak punya uang, tetap layak untuk dipercaya seumur hidup. Cewek ini unik banget. Kamu keras kepala saja. Kamu pasti balik cari aku. Cuma cowok brengsek masih minta 1 juta darimu. Tak layak buat kamu nangis. Terima kasih sudah hibur aku. Hanya saja sekarang, pernikahan ini batal juga. Pasti banyak yang menertawaiku, seperti ibuku. Orangnya sangat menjaga muka. Aku bahkan tak tahu bagaimana harus pulang dan bicara padanya. Jadi ibuku juga selalu mendesakku buat nikah. Gimana kalau kita pura-pura menikah? Menikah kilat. Dengan pria yang baru pertama ketemu, setidaknya jas yang kupilih bagus. Tak nyangka dia lumayan ganteng.
Makasih ya. Sama-sama. Aku beneran buta deh baru tahu hari ini. Wajah asli Qiao Yiming. Makasih udah bantu aku, jangan khawatir. Kita hanya kerjasama bantu satu sama lain, bukan nikah sungguhan. Setelah beres hadapin orang tua, kalau kamu mau cerai, bisa kapan aja. Apa kamu pikir aku terlalu miskin takut aku bakal nempel terus? Tentu tidak orang kaya itu. Belum tentu baik juga. Qiao Yiming dulu tidak seperti itu. Setelah naik jabatan dan kaya, dia berubah seolah jadi orang lain. Dia bener-bener kaya? Kalau dia sekaya itu, kenapa masih minta uang mahar 1 juta darimu? Tapi aku percaya tidak semua orang seburuk dia. Tidak semuanya seburuk dia. Jangan khawatir soal miskin. Kalau kamu mau berusaha, pasti bisa ubah keadaan. Nanti tak akan ada yang meremehkanmu lagi. Jangan putus asa. Ibu datang. Nak, ini menantuku kan? Cantik sekali dia. Ini ibumu? Ibu, Halo Tante. Sudah menikah masih panggil tante? Cepat panggil ibu, biar ibu dengar. Poh, Iya, ayo. Ini hadiah pertemuan dari ibu untukmu. Dan beberapa villa ini? Ibu berikan sebagai rumah pernikahanmu, kalau sempat urus kepindahan nama villanya. Jadikan atas namamu ya. semua villa ini untukku? Ada apa ini? Bukannya keluargamu kurang mampu? tunggu sebentar. Bu, ini berlebihan sekali menantumu. Belum tahu siapa aku sebenarnya. Dan lagi, bukannya ibu sakit dan dirawat? Lihat menantu, semua penyakit sembuh. Dan ibu itu Bos terbesar. Di grup nomor 1 di Beijing, hal-hal ini. Apa sih yang nggak mungkin dibicarakan? Bukankah ini supaya dia nggak kaget? Tunggu aku cari waktu yang pas. Baru aku kasih tahu dia. Biar jadi kejutan buat dia. Oh, aku paham. Kalian anak muda sekarang benar-benar tahu cara bersenang-senang? Hadiah ini mahal banget. Aku nggak bisa terima. Gadis yang baik banget. Pilihan si bocah lumayan juga. Terima aja. Nggak apa-apa, nggak masalah. Lagian semuanya palsu. Palsu? Terus gimana sama perhiasan antik ini? Cuma 99 sudah ongkos kirim. Terus bodyguard sama mobilnya? Itu aktor layar vertikal yang dibayar mama 100 sehari. Dia cuma takut kamu anggap aku miskin. Makanya dilakukan semua ini. Tante Mama. Sebenarnya kamu nggak perlu khawatir soal ini. Seperti pepatah bilang, nikah sama ayam ikut ayam, nikah sama anjing ikut anjing. Hal-hal duniawi ini aku nggak peduli kok. Bener-bener cewek baik ya. Hey, Linzi, ada masalah. Kamu di PHK. apa? Oke, aku langsung ke sana. Ma, ada urusan penting di kantor. Aku harus pergi dulu. Ya, kamu pergi aja, sibuk. Dasar anak bandel. Cewek ini pinggulnya besar. Bisa lahirin anak. Akhirnya kamu nikah juga. Ini patung dewa penolong anak yang mama undang. Sudah diberkati khusus sama master. Tahun depan kalian dapat anak perempuan. Tahun depan punya cucu. 3 tahun punya 2. Aku suruh pengurus rumah. Siapkan kamar anak. Aduh ibu. Kenapa sih ibu suka mikir aneh-aneh? Masih jauh jalannya. Lihat, Suyan buru-buruin aku. Bu Grup baru saja mengakuisisi Shengxi Technology. Aku harus cek perusahaan. Ya sudah, kamu kerja aja. Semangat, nak. Selesai.
Perusahaan kita, Shengxi Technology, ternyata diakuisisi oleh Gu Group, top di Beijing. Katanya hari ini, Presiden Gu Group, Pak Gu, akan datang inspeksi. Dengar-dengar Pak Gu itu misterius banget. Belum setahun pegang perusahaan sudah dapat hasil begini. Kita harus tampil bagus. Menyebalkan. Bro, selamat ya berhasil dapat proyek besar Qinghe Tech. Kontrak besar banget, ini sama aja. Kamu udah capai target. Setahun buat perusahaan. Kalau Pak Gu tahu pasti kamu dipandang. Kamu bakal naik jabatan. Nanti kalau aku dapat perhatian Pak Gu, Lin Sui nggak selevel sama aku. Sekarang dia nggak punya kerjaan, harus kasih mahar dengan patuh, dan minta aku nikahin dia. Tapi Lindsay ini memang cukup hebat deh. Kalau dia nggak dapetin Pak Meng, kita juga nggak bisa dapat kontraknya. Kamu bilang mau pecat dia, atasan mau setuju nggak? Namanya juga orang, pasti kejar untung. Aku udah bicara sama manajer Chen kok. Komisi dari pesanan Qinghe, bagi dia separuh, ini adalah pesanan terbesar di perusahaan kita tahun ini. Komisinya setidaknya 2 juta. Kalau begitu, Lindsay hanya bisa di rumah, cuci baju dan masak untukmu. Tentu saja. Aduh, kakak, aku cuma adik angkatmu. Kalau kamu punya istri, apa kamu akan lupakan aku? Mana mungkin kamu adik angkat yang paling aku sayang. Nanti kalau kita menikah, aku pakai uang keluarganya. Buat hidup kamu, oke? Nyebelin. Kalian sedang apa? Kak Lindsay, ada apa? Kok buru-buru banget? Qiao Yiming. Kenapa kamu memecat aku? Xiao Zhi, aku melakukan ini demi kamu. Setelah kita menikah, kamu bisa tenang di rumah, urus suami dan anak. Kamu sudah tanya pendapatku belum? Kenapa kamu putuskan semuanya untukku tanpa izin? Kak Lindsay, kamu yang salah di sini. Kakak cuma takut kamu kerja terlalu keras, jadi posisi ketua tim kamu diberikan ke aku. Apa maksudmu? Jadi ini alasan sebenarnya kamu pecat aku? Apa bos jauh selingkuh? Angkat wanita simpanan jadi pemimpin? Omong kosong, aku dan Jen tidak ada apa-apa. Aku bohong? Jadi ini apa? Kau benar-benar kapitalis kejam. Kau benar-benar kapitalis kejam. Di luar negeri pun masih ingat menindas aku. Mengakui sisi Shengxi. Dan bukannya kamu bilang begitu turun pesawat, akan langsung cek hasil kerja karyawanimu ini? Akan langsung cek hasil kerja karyawanimu ini. Kenapa baru datang sekarang? Masih sempat menikah di sela kesibukan. Apa? Orang yang katanya tak pernah jatuh cinta, akhirnya menikah. Siapa sih sebenarnya? Siapa wanita kecil itu yang bisa merebut hati? Bos cuek kita yang polos. Itu siapa sih sebenarnya? Aduh, jangan kepo deh. Ini jam kerja, tahu? Ayo kerja. Kerjanya cuma tahu kerja saja. Sebenarnya siapa sih? Tunggu aku. Apa ini bisa membuktikan sesuatu? Barusan Jen nggak sengaja jatuh. Cuma lecet dikit aja. Lagi pula dia itu anak angkat ibuku. Jadi adik angkatku. Apa mungkin kami bisa ada apa-apa? Adik angkat? Adik angkat bakal kirimin aku foto kamu cium dia. Adik angkat bakal di hari ulang tahunku minta kamu temani dia ke pemandian air panas, terus posting di medsos buat bikin aku kesal. Adik angkat akan sembarangan naruh barangnya di atas ranjang kakaknya. Diam. Kalian pura-pura kakak adik lakuin banyak hal menjijikan, masih bilang aku cemburuan. Tanya saja ke semua orang di sini, siapa yang sanggup pacarnya sendiri punya adik angkat seperti ini? Bukan aku tidak begitu. Kamu iri denganku kan? Iri karena performaku lebih baik dari kamu. Makanya kamu sengaja buat kebohongan ini. Buat menjelek-jelekan aku, benar kan? Aku iri padamu? Kamu bisa masuk Shengxi karena Qiao Yiming. Selama bertahun-tahun ini, ada prestasi menonjol nggak? Sebaliknya, sebagian besar kontrak departemen bisnis, hasil kerjaku sendiri. Bukan cuma kamu, bahkan Qiao Yiming. Posisi dia sekarang, karena kinerjaku juga. Ngomong kosong, aku jadi supervisor. Karena usahaku sendiri. Ada hubungannya apa sama kamu? Saat dulu pacaran, aku nggak perhitungkan itu. Tapi itu tidak berarti kamu bisa terus mencuri hasil kerjaku. Kamu tahu aku sudah janjian. Dengan Pak Meng dari Qinghe, dia akan ke kantor tanda tangan kontrak sore ini.
Ini adalah proyek terbesar dalam setahun terakhir di perusahaan. Hanya dengan ini, kamu tidak mungkin pecat aku. Kontrak Chinghe. Kontrak Chinghe itu aku yang tanda tangani. Apa hubungannya denganmu? Belum bangun? Minum teh hijau dulu, biar segar. Yiming, Lin Zhi. Lihat baik-baik, penanggung jawab kontraknya itu Zhen Zhen. Apa maksudmu? Ada apa ini? Kamu tahu paling jelas tentang progres negosiasiku dengan Pak Meng. Kamu sengaja mendahului aku ya? Lin Zhi. Bicara itu harus bertanggung jawab. Proyek ini dari awal sampai akhir, semua diurus sama Zhen Zhen. maksudnya Kak Linji, kalau mau bertahan di Shaanxi, kamu harus andalkan kemampuanmu sendiri. Kenapa setiap kali kamu menuduhku? Xiao Yiming, kita sudah bersama 2 tahun. Tak sangka kamu setegah ini. Demi adik angkatmu itu, kamu rela hancurkan aku, semua hasil kerjaku bertahun-tahun. Tingkat keluar masuk karyawan di divisi bisnis Shaanxi sangat tinggi. Setelah penyelidikan diam-diam, kami temukan bahwa pesanan bisnis sering ganti. Penanggung jawab kontrak, Ada yang memalsukan data pesanan? iya pesanan Chinghe belakangan ini juga mengalami hal yang sama. Awalnya ada seorang staf bernama Lin Ji, dia yang urus komunikasi. Tapi saat penandatanganan akhir, penanggung jawab kontrak diganti jadi orang lain. Nama Lindsay kayaknya pernah dengar. Ini masalah serius. Harus diusut dengan jelas, mulai dari pesanan Xinghe. Cari Lindsay dan Xu Zhenzhen. Xiaoji, jangan keras kepala lagi. Perempuan harusnya tinggal di rumah, urus suami dan anak. Mulai sekarang sebaiknya kamu tidak usah tampil di depan umum lagi. Biar aku yang nafkahi kamu. Setiap bulan aku kasih uang hidup 1.000 yuan buat kamu. Kamu cuma perlu jaga keluarga kita saja. Itu cukup. Bener. Kak Linji, coba pikirkan. Kakak kerja keras di luar, cari uang untuk keluarga. Kamu tinggal di rumah, hidup enak. Kamu masih kurang apa lagi? 1.000 yuan. 1.000 yuan minta aku. Jadi pengasuh penuh waktu untuk kalian. 24 jam sehari tanpa libur, setahun penuh layani kalian. Mimpi. Linzer, bisa nggak kamu mikir buat masa depan kita? Kamu selalu minta aku terus berkorban. Kalau kamu, apa yang sudah kamu lakukan? Ayo minggir. Bangun. Kalian ramai-ramai tidak kerja dengan benar. Kalian ngapain? Direktur Chen, Anda datang tepat waktu. Chao Yiming dan Xu Zhenzhen mau rebut klien Qinghe saya. Setiap kali selesai bicara dengan Bos Meng, saya selalu langsung lapor ke Anda tentang progres kontrak saya. Tolong bantu saya buktikan. Klien Qinghe, selalu saya yang follow up. Kamu ngomong apa sih? Klien Xinghe, selalu Xu Zhenzhen yang lapor ke saya. Apa, Direktur Chen? Kenapa kamu ikut mereka bohong bareng? Kurang ajar, kamu cuma ketua tim. Kenapa berani meragukan aku? Linzi, aku tahu. Kamu selalu iri. Xu Zhenzhen masih muda dan cantik. Dan dekat dengan Yiming. Tapi kerja dan hidup harus dipisah. Aku kira kamu profesional. Ternyata kamu juga cuma mikirin bersaing soal cinta. Xiao Zhi, pesanan Qinghe berkaitan dengan pendapatan seluruh perusahaan. Sekalipun kamu iri pada Zhen, jangan ganggu situasi besar. Jadi pesanan Qinghe memang didapatkan oleh Zhen diam-diam, lalu mengejutkan semua orang. Sungguh luar biasa. Sebenarnya tidak terlalu penting. Kali ini, berkat bantuan kakakku, di sini ada jasa kita berdua. Yang begadang buat laporan itu aku, yang sibuk di depan Bos Meng. Juga aku kenapa jadi jasa berdua kalian. Aku dan Kepala Kiao bisa. Jadi saksi buat Xu Zhenzhen, kamu enggak ada bukti. Cuma omong saja. Berani rebut pesanan Xu Zhenzhen juga masih mau klaim pesanan Xu Zhenzhen. Benar-benar susah payah. Untuk dapatkan pesanan Qinghe, kamu juga mau rebut itu? Sungguh tidak tahu malu. Sebelumnya banyak rekan dari divisi bisnis mengundurkan diri. Mereka bilang ada skandal di dalam perusahaan. Skandal itu jangan-jangan kamu pelakunya. Kalian? Baik. Kalau kalian tak percaya, aku akan telepon Pak Meng. Nanti ketahuan siapa yang bohong. Kayaknya orang divisi bisnis bertengkar. Ya, aku juga dengar. Katanya soal pesanan Qinghe. Pokoknya cukup panas. Iya. Apa yang terjadi? Sepertinya Pak Su dari divisi bisnis, mereka lagi rebut. Siapa yang tekan pesanan Qinghe? Pas banget, ayo lihat. Siapa orang itu?
Kenapa sampai bosku juga dengar dia? Katanya hari ini CEO grupku datang inspeksi. CEO-gu mau datang. Jangan-jangan orang itu adalah bosku. Bosku. Aku telepon Bos Meng dulu. Nanti pasti ketahuan siapa yang bohong. Lindsay, kamu gila. Bos Mang itu klien terbesar kita. Dia klien utama kita. Kenapa kamu mau bawa masalah kayak gini? Dan buat kupingnya kotor, apa kamu mau hancurin kerjasama kali ini? Sampai segitunya takut aku call Bos Meng, kamu pasti ada yang disembunyikan kan? Linji. Udah cukup belum ributnya? Jen selalu kerja buat kantor. Kamu cuma ribut soal cemburu. Kamu nggak mikir kerja sama demi perusahaan sama sekali. Apa kamu nggak punya pandangan luas buat kantor? Mana Jo Chen? Bos gua akan segera tiba. Dia masih bikin keributan. Kamu nggak merasa ini merusak citra departemen kita? Kamu benar. Kalian berdua, usir dia. Aku nggak mau pergi. Pas sekali bosku datang. Biar dia lihat betapa kacau kantor kita. Imut kecil, kamu mau ributkan ini. Di depan bosku ya? Kamu mau hancurkan departemen kita semua. Lepaskan aku. Bu Shishinti, Kamu nggak apa-apa. Kamu nggak apa-apa. Bosku, Kamu bosku. bosku, kenapa Anda di sini? Apa ini bosku? Kamu bosku. Dia... bukan aku. Aku. Aku supir bosku. Bosku ada urusan, nggak bisa datang. Suruh aku bilang ke kalian. Benar kan, bosku? Oh iya. Memang dia supir bosku? Tadi aku sudah bilang, mana mungkin bosku mau membela Lindsay. Orang kecil seperti dia. Apa yang terjadi tadi? Siapa yang izinkan kamu buat gaduh di grup kami? Dasar supir bau. Kamu nggak punya hak bicara di sini. Kata-katanya mewakili saya. Mungkin ada salah paham, Pak Su. Begini ceritanya. Jen dapat order dari Ching He. Tapi Linju cemburu. Mau ambil kredit Jen. Kami kira ini sikap yang buruk banget. Kami juga curiga. Masalah serupa sebelumnya. Juga gara-gara dia. Jadi kami mau suruh dia keluar. Kamu membalikan fakta justru Xu Zhenzhen. Dia yang curi orderku. Iya, Linji istriku. Kenapa aku bisa lupa? Aku dan Direktur Chen bisa jadi saksi. Pesanannya memang diambil oleh Jen. Lalu kamu, siapa yang bisa buktikan? Aku bisa buktikan. Kamu cuma sopir. Bisa buktiin apa? Kamu ngerti kontrak nggak? Tahu apa itu bisnis? Jangan-jangan kamu kerja sama-sama dia ya? Ya berarti kalian udah atur kan? Pak Su, lihat mereka semua kerjain aku. Masalah ini urusan internal departemen bisnis. Pak Gu sudah tahu. Hari ini Pak Su kesini, sudah mewakili Pak Gu buat urus masalah ini. Pak Su, Ya, bukti yang terkait, bukannya sudah Anda pegang? benar. Lihat aja sendiri. Data ini membuktikan order Ching He selalu dipegang Linji. Sampai akhirnya baru diganti dengan Xu Zhenzhen saat penandatanganan. Dia yang jadi korban. Ternyata Lindsay memang benar-benar telah difitnah. Supervisor Chen dan manajer Xiao membantu Xu Zhenzhen merebut pesanan Lindsay. Bos Su, ini bukan urusan saya. Saya hanya tertipu oleh mereka berdua. Kamu yang membantu mereka jadi saksi palsu kan, bukan kamu? Kamu... Ngomong apa kamu? Bos Su, bagaimana ini? Masuk. Saya mau nggak salah. Kali ini saya memang khilaf. Saya selama ini kerja keras. Prestasi saya juga top 3 di divisi. Tolong, kasih kami satu kesempatan lagi. Benar, Bos Su. Ampuni kami kali ini saja. Kami sudah sadar salah. Karena kalian sudah banyak kontribusi pada perusahaan, kali ini potong dulu performa sebulan dan diumumkan ke seluruh perusahaan. Kalau sampai terulang lagi, kalian semua langsung keluar. Kantor Xiao Yiming semuanya lebih besar dari punyaku. Aku juga mau Nih, janji dengan TOS. Nona Linzhi, atas nama perusahaan saya minta maaf. Kemampuanmu dapatkan kontrak Ching He bukti kamu orang berbakat yang langka. Saya putuskan naikkan kamu jadi wakil supervisor.
gaji 2 kali lipat. Penanganan seperti ini. Kamu pasti puas kan? Terima kasih, puas, sangat puas. Kalian ikut saya rapat. Kalau aku kurang nyaman bawa kamu. Kamu dan Nona Lin pelajari kontrak di sini. Belajar ya? Baik, Bos Su. Tadi, makasih sudah bela aku. Kenapa terima kasih ke aku, Order Ching He memang... Itu jasamu. Kamu kan nganggur kan? Kok sekarang jadi sopir Pakku? Bukannya kamu bilang asal mau usaha. Semua pasti lebih baik. Saya setuju banget sama itu. Makanya saya lamar kerja. Jadi sopir Pak Gu. Nggak nyangka semudah ini. Kalau nggak ada apa-apa, saya pulang duluan. Kamu nggak apa-apa. Tadi nggak sengaja. Kepentok ya? Rumahmu di mana? Biar saya antar pulang. Takutnya kamu luka, harus diobati dulu. Nggak usah antar saya. Rumah saya jauh banget. Kamu bolak-balik, jadi repot. Nggak repot kok. Kamu luka karena saya juga. Ayo, saya antar kamu pulang. Suyan, cepat bantu aku cari rumah sewa. Semakin jelek, semakin baik. Cepetan. Kamu ngomong apa sih? Panggil mobil. Ayo jalan. Otak Suyan masuk air ya. Ini keterlaluan banget. Kamu tinggal di sini? Kamu udah kepikiran bakal miskin? Nggak nyangka kondisimu susah banget ya? Canggung banget. Aku harus ngapain ya? Atau pindah aja ke tempatku, tinggal bareng aku. Kalau kamu nggak jawab, aku anggap setuju ya. Ayo. Hal yang bikin nggak senang. Biarin aja berlalu. Ikut aku. Duduk sini. Buka bajumu. Di sini. Iya. Xiao Shanshan. Kamu mikirin apa? Ayo buka baju. Buka dong. Kenapa lihat aku? Cepat tengkurap. Menurut kabar, Presiden Grup Gu sudah pulang ke negara ini baru-baru ini. TV di rumahmu bagus. Sofanya juga oke. Aku suka semua dekorasinya. Aku benar-benar suka. Cocok sekali. Dengan patung Dewi Kesuburan dari ibuku ini. Bukan. Maksudku bukan begitu. Maksudku, patung Dewi Kesuburan ini sudah diberkati. Maksudku, Sudah cukup, aku ngerti. Tengkurap saja. Tengkurap yang benar.
Sebenarnya semua ini dihias sama orang tuaku. Awalnya mau dipakai buat rumah pengantin. Itu si Xiao Yiming. Dia nggak sepadan buatmu. Pisah itu bagus. Kamu hebat banget. Kamu layak yang lebih baik. Orang-orang selalu bilang aku hebat. Katanya aku luar biasa. Tapi, aku sama sekali nggak suka dipuji kayak gitu. Jadi pinter itu nggak bagus? Orang tuaku dokter, mereka juga peduli banget sama gengsi. Di mata orang lain, keluargaku itu keren dan terhormat. Keluarga berpendidikan tinggi, jadi sebagai anak mereka, aku juga harus unggul. Sejak kecil, aku ikut les terus-menerus. Saat anak-anak lain masih di usia main, aku nggak berani santai sehari pun. Makanya, image keren dan terhormat. Di keluargaku itu segalanya. Alasan orang tuaku bisa terima Xiao Yiming karena jabatannya sudah cukup terhormat. Aku takut kalau tahu kami putus, mereka pasti bakal marah banget. Sudah bersih. Dengan kondisi sepertiku pasti nggak cocok. Sama standar ibumu kan? Apakah kamu menyesal menikah denganku? Memang tidak sesuai. Tapi aku tidak menyesal. Dulu saat aku tersakiti, Xiao Yiming selalu suruh aku tahan. Tapi, hari ini banyak atasan di sini, kamu tidak mundur. Dirasakan didukung begitu kuat, lumayan juga. Tentu saja. Aku suamimu. Tentu aku harus dukung kamu. Aku mau mandi. Jadi malam ini aku tinggal di sini? Ngapain sih? Linje, sadar dong. Jangan sampai tergoda cowok ganteng. Kucing Shen. Ada apa? Masuk sebentar. Mau apa dia ini? Kali ini aku pasti nggak salah paham kan? Kucing Shen, kamu sudah datang? Aku masuk ya. Kenapa tutup mata? Kamu masuk dulu, bantu aku lihat. Keran air ini nggak bisa dimatikan. Tolong cariin kunci Inggris. Oke. Udah ketemu kuncinya belum? Datang nih. Udah bawa kuncinya? Minggir jauh-jauh ya. Keran airnya udah beres. Aku tidur duluan. Capek ya benerin keran. Besok sarapannya buat kamu. Nikah ini lumayan juga nilainya. Lagi makan apa nih? Seneng banget. Aku juga mau. Lihat deh ekspresimu. Pasti kakak ipar yang masak kan? Berarti malam pertama kemarin, performanya oke juga ya.
Aku belum nuntut kamu loh. Rumah yang kamu cariin kemarin jelek banget deh. Bukan kamu sendiri yang bilang. Semakin jelek, semakin bagus. Surprise. Surprise. Nak, aku datang. Tante, kamu datang, aku kerja dulu. Ngobrol aja. Oke. Nak, aku suruh pengurus rumah ke toko emas di Mall Gu. Buat ambil ini. Mari kita lihat sama-sama. Lihat ini. Satu set ini simple dan elegan. Cocok buat tunangan. Lihat yang ini. Mewah dan anggun. Pas buat lamaran. Coba lihat yang ini. Kenapa habis ya? Cucu laki-laki itu. Dan cucu perempuan belum pilih, sudahlah. Hari ini aku bawa Xiaoji langsung ke toko emas. Pilih semuanya sendiri. Aduh, Ma. Nanti aku ketahuan dong. Terserah. Menantu orang lain punya. Menantuku juga harus punya. Tak boleh Xiaoji rugi. Begini saja, biar aku antar dia. Sudah cukup? Boleh juga. Pas banget. Kalian berdua, sekalian dekatkan hubungan. Belilah yang banyak. Kalau Xiaoji dirugikan. Aku tak akan maafkan kamu. Aku tahu. Kenapa kamu ajak aku ke sini? Bukankah harus beli 5 perhiasan buat nikah, pilih saja? Mau yang mana? Kamu ini baru dapat kerja. Mana ada uang buat beli 5 perhiasan? Aku juga nggak peduli soal itu. Gimana kalau nggak usah beli? Nggak bisa. Ini simbol hormatku padamu. Lagi pula emas selalu laku. Cuma pindahkan eset. Cuma formalitas. Pilih saja yang kamu suka. Nggak perlu hemat buat aku. Mending jangan deh. Saya tanya, kalian jadi beli nggak? Kalau nggak beli, cepat pergi. Jangan ganggu bisnis kami. Pak Xiao. Bawa adik lagi beli emas ya. Di sini, kami baru dapat model baru. Mau lihat dulu? Keluarkan semua, saya lihat. Linzer, kamu di sini. Bukankah dia sopir bosku? Kalian kenapa? Linji pantas saja. Dia begitu bantu kamu waktu itu. Ternyata kalian diam-diam sudah jadian. Kami berdua jelas jalanin hubungan ini. Kamu perempuan, kamu selingkuh dari aku. Kosa sekarang istriku. Jaga mulutmu. Xiao Yiming, kamu harus jelas. Aku sudah putus sama kamu. Aku mau sama siapa? Itu terserah aku. Lince kamu. Kamu beneran lapar. Sama sopir kayak gitu. Kamu juga mau ya? Linzer, apa otakmu ketendang keledai? Kamu nggak sama cowok berkualitas kayak aku hidup bareng. Kok kamu malah suka orang kelas bawah begini? Sama dia, kamu bener-bener jatuhin diri. Siapa yang kamu bilang kelas bawah? Tentu saja kamu cuman seumur hidup jadi sopir orang. Sopir seumur hidup cuma jadi pekerja kasar. Di lapisan bawah, Tentu saja, aku manajer di Shengxi. Masa depanku cerah. Kamu rela, demi mahar 1 juta, putus denganku. Kamu benar-benar picik. Sopir kenapa? Dia juga kerja pakai tangan sendiri. Tak ada yang malu. Dia nggak kaya, tapi tetap pikir belikan aku perhiasan. Tapi kamu, waktu kita pacaran, semua biaya selalu aku yang keluar. Meskipun sudah bicara soal nikah, kamu juga nggak pernah belikan aku perhiasan emas. Aku pikir kamu lagi nggak punya uang. Ternyata, semua perhiasan dibeliin buat Xu Zhenzhen. Kamu masih mau aku keluarin uang buat kamu? Begitu putus, kamu langsung cari cowok ganteng baru. Tipe kayak kamu. Dikasih gratis pun aku ogah, kotor. Malah masih minta dibeliin barang sama aku. Berani-beraninya kamu mukul aku? Itu memang pantas buat kamu. Dengar ya. Xiaozi layak dapetin segala yang terbaik. Kamu sekarang pergi ambil perhiasan termahal di toko kalian. Perhiasan termahal? Emang kamu sanggup beli? Bukannya ini satu-satunya di dunia kartu Black Obsidian VIP Gold Supreme? Cuma presidenku dari grupku. Yang punya kartu itu kan, kamu presidenku? Kamu jangan-jangan kamu tuanku? Tidak mungkin. Dia cuma anjing keluargaku. Hanya seekor anjing keluargaku. Pasti pernah lihat tuanku pakai. Jadi buat kartu palsu? kartu ini pasti palsu. Aku pernah lihat di internet 10.000 dapat 20 kartu. Ternyata palsu, ya. Orang miskin tetap miskin. Tak pernah mau kerja keras cari uang. Kerjanya cuma tipu sana-sini. Pantas miskin seumur hidup. Kamu... Tak peduli kartu ini asli atau palsu. Sekarang sebagai pelanggan, aku minta kamu ambilkan perhiasan itu
Kamu bilang ambil terus langsung ambil. Itu kan perhiasan termahal di toko kami. Kalau rusak atau jatuh, kamu sanggup ganti rugi. Tak masalah. Ambil aja untuk dia. Aku mau lihat nanti dia bisa apa. Aku ingin lihat dia nanti gimana. Set ini ya, ini yang paling mahal di toko kami. 1 set emas. Lambang kaum elit orang kayak kamu. Supir yang pakai barang pasar murah. Jangan mimpi. Gesek kartu saja asli atau palsu, gesek langsung tahu. Jingshen, aku tahu kamu mau bela aku. Aku ngerti maksud baikmu, jangan emosi. Percaya sama aku. Tenang. Udah cukup. Kalian berdua jangan bertele-tele. Mau gesek atau enggak? Kalau enggak mau gesek, kasih kamu kesempatan berlutut dan panggil aku kakek 3 kali. Aku bisa maafkan kamu. Iya juga daripada kamu di sini. Berpura-pura kaya mending sujud 3 kali pada kakak kami. Sujud 3 kali dengan suara keras kalau kakakku lagi senang. Mungkin dia kasih kamu beberapa biji emas. Gesek kartu. Pembayaran gagal. Lihat kan, apa aku nggak bilang kartu ini palsu? Gimana? Malu nggak? Tadi kan udah disuruh ngalah dan sujud. Tapi kamu tetap sok. Sekarang puas kan? Kena malu kan? Kalian, Yang kami layani di sini hanya tamu terhormat seperti Tuan Kiao dan Nona Xu. Supir miskin kelas bawah kayak kamu. Cepat pergi, kalau bikin ribut lagi, saya panggil satpam. Jangan keburu ngomong kartu nggak bisa digesek karena mesinmu izinnya kurang. Panggil saja orang dengan izin lebih tinggi. Kamu masih belum kapok juga ya? Wajahmu kok lebih tebal dari tembok kota. Apa kartumu memang nggak bisa di-swipe? Jadi kita harus terus tunggu di sini. Orang miskin begini. Kalau nggak tebal muka mana bisa. Nggak ada kontribusi buat masyarakat. Cuma buang-buang udara. Kalau aku jadi dia, udah nggak pantas hidup di dunia ini. Ini Golden Supreme VIP. Notifikasi khusus kartu Obsidian. Kartu ini hanya ada 1 di dunia. Apa jangan-jangan prestirku sudah kembali? Orang miskin kayak kalian, cuma cocok beli barang pasar. Tempat kayak gini, kalian nggak pantas masuk. Kasih sini kartunya. Lincer. Bawa orang ini, pergi dari sini. Pergi. Berhenti! Kartu ini milik siapa? Oh, Manager Wang. Angin apa yang bawa Anda ke sini? Wah, ini kartu palsu. Ini dibawa sopir miskin itu. Dia yang bawa ke sini. Benar-benar nggak tahu diri dia. Berani bikin onar di toko kita. Saya akan usir dia sekarang juga. Apa tadi kamu bilang? Manajer Wang ya, kamu datang pas banget. 2 orang ini entah. Dari selokan mana datang? Bau mereka juga nggak enak, belanja barang orang rendahan begini. Di toko yang sama, bikin reputasi saya jadi turun. Saya pelanggan VIP di toko kalian. Saya minta kalian usir mereka berdua dari sini. Betul. Dan juga kalian harus pasang papan di depan toko yang tulisannya sopir dan anjing. Dilarang masuk. Bagaimanapun juga, nggak semua orang layak belanja di mall yang sama dengan kami. Nggak semua bisa jalan bareng kami di sini. kalian sudah kelewatan. Tenang aja, kalian berdua. Saya akan urus sekarang. Kalian berdua cepat pergi. Cukup! Tahu nggak siapa dia? Bosku, maaf banget. Ini salah saya yang kurang kontrol. Bosku, Kamu bosku? Aku tentu saja bukan. Mungkin manajer ini salah orang. Saya sopirnya bosku. Ya, aku pernah lihat bosku dari jauh. Sesuatu dia sama dia juga. Aku salah lihat barusan. tadi aku sudah curiga, mana mungkin sopir miskin ini bisa jadi bosku. Kalau sudah salah orang, cepat usir mereka. Kalau enggak, aku akan batalkan keanggotaan VIP di toko kalian. Oke. Saya bantu batalkan kartunya sekarang. Pak, kartu Anda ini hanya kartu gabungan, tanpa syarat apapun, dan riwayat belanja menunjukkan Anda sering belanja, lalu retur tanpa alasan. Jadi kartu ini sebenarnya memang akan dibatalkan. Omong kosong, kapan aku retur? Pantas saja tiap kali lihat kamu di kantor, kamu selalu pakai perhiasan baru. Dan habis dipakai sekali, nggak pernah kelihatan lagi kamu itu adik. Juga nggak tulus sama kamu. Kamu kasih hadiah. Terus diam-diam dikembalikan buat uang. Ju Zhen,
Aku keluar duit buat kamu. Kamu anggap aku ATM ya? Kak, dengar dulu. Dengarin penjelasanku, Kak. Kakak, Dan juga kamu, Uang manajer uang, saya salah. Saya tidak tahu mereka menggunakan kartu gabungan. kesalahan terbesarmu adalah sebagai staf menjilat yang kuat merendahkan yang lemah. Toko kita tidak butuh karyawan seperti kamu. Kamu dipecat. Manajer uang, saya salah. Tolong beri saya kesempatan lagi. Manajer uang, Ku, pelanggan mau beli emas ya? Selamat ya berdua, karena kalian adalah pelanggan ke 10.000. Di toko kami gratis. Berikan ke kalian barang andalan toko kami. Saya tidak salah dengar kan? Barang mahal begini dikasih ke saya. Wah. Kelewat seneng nih. Emas. Astaga, ini 5 juta. Cuma-cuma dikasih ke dia. Dewa rezeki. Akhirnya, Anda mau akui aku cucumu. Tidak sia-sia tiap tahun aku sembahyang untukmu. Terima kasih, terima kasih. Ini Dewi Kesuburan. Bukan Dewa Rezeki. Yang penting tulus pasti dikabulkan. Mereka rekan kerja juga. Kakak Dewi pasti akan sampaikan doaku. Dasar mata duitan kecil. Lihat senangnya kamu. Tolong, ini pasti mahal sekali. Aku tak tahu harus kerja berapa lama. Hari ini dapat gratis. Lagi pula, aku juga lihat Xiao Yiming si brengsek itu kalah. Aku makin senang. Dia bahagia cuma dapat duit segini. Kalau dia tahu aku ini Presdirgo Group, dia bisa senang setengah mati. Kalau aku bilang satu hal lagi, kamu pasti tambah bahagia. Sebenarnya aku itu keluarga Gu. Xiao Yiming si brengsek itu, ternyata dia selalu bohong padaku sebelumnya. Aku paling benci dibohongi. Dia pantas mendapatkannya. Sekarang Shu Zhenzen juga nipu dia. Ini namanya anjing menggigit anjing. Xiaozhi, maksudku kalau suatu hari aku bohongi kamu, bisa nggak kamu maafkan aku? Kalau kamu mau bohongi aku, kita cerai saja. Aku paling benci. Rasanya dibohongi orang lain. Itu rasanya sama sekali nggak enak, Gu Jingshen. Kamu nggak bakal bohongi aku kan? Aku, Jangan bilang kamu sembunyikan sesuatu dariku. Aku kasih tahu ya kalau kamu sembunyiin sesuatu dari aku. Kecuali kamu nemuin mawar putih yang nggak pernah layu. Kalau enggak, seumur hidup ini, aku nggak akan pernah bisa maafin kamu. Lihat kamu sampai ketakutan begitu. Hahaha. Tadi kamu bilang, ada sesuatu ingin dibicarakan denganku. nggak ada apa-apa kok. Aku cuma mau bilang, sudah malam. Cepat istirahat ya. Besok aku antar kamu kerja naik mobil. Dari mana kamu dapat mobil? Itu mobil bosku. Baru kerja beberapa hari sudah terus pakai mobil bos. Untuk urusan pribadi, bos pasti nggak suka. Gini saja, biar aku antar kamu kerja besok. Hari ini aku antar kamu ke kantor deh. Udah siap, ayo jalan. Mobilnya habis baterai. Kamu jalan sendiri aja. Halo Pak Wang, mulai besok nggak usah jemput saya ke kantor. Oh, Anda mau nyetir sendiri? Bukan. Istri saya yang antar saya. Sayang, kapan kita pulang? Jingshen, bagaimana kalau kamu pulang dulu? Aku masih ada kerjaan yang belum selesai. Sudah pusing banget. Kerjaan apa yang susah sekali?
Akhir-akhir ini aku sibuk kerja sama dengan Langsin Group. Aku sudah tanya ke banyak orang, tapi belum dapat undangan ulang tahun dari GM Langsin Group. Belum ketemu. Aku coba cari cara lain. Langsin Group. Kenapa melamun? Apa ini? Ini undangan ulang tahun Pak He dari Langsin Group, undangan pesta ulang tahunnya. Kamu kan biasanya nggak pernah ikut acara begini. Tadinya mau kasih tahu kamu. Kalau nggak perlu, buang saja. Tunggu dulu. Bukan sejak kapan kamu tertarik ke pesta begini? Oh, apa karena kakak ipar? Urusan kamu? Aduh. Siapa lagi yang bisa bantu aku? Cari undangan itu? Undangan ulang tahun Bos H dari Blue Heart Group? Bagaimana kamu dapat undangannya? Kaget nggak? Ini punyanya bosku. Kenapa kamu bisa punya? Kamu telepon. Bukannya kamu pengen undangan ulang tahun Bos He? Jadi aku tanya ke bosku. Bosku yang kasih ke aku. Oh gitu ya. Aku seneng banget. Sayang banget sama kamu. Nggak mau cium? Semua orang tahu, Shengxi lagi berusaha dapat kerjasama dengan Blue Heart. Perusahaan udah bilang, siapapun yang bisa dapat order ini, langsung naik jadi supervisor. Oke, sekarang semua kerja dulu. Xing He-tech, mana bisa bandingin dengan Blue Heart Group yang tajir? Lin Zhi, jangan terlalu bangga. Tunggu aku dapat kontrak Blue Heart, jadi supervisor. Aku tetap bisa ngalahin kamu. Tunggu kamu dapat kerjasama. Baru datang gonggong di depanku. Sekarang aku masih atasanmu. Kak, lihat dia. Dasar cewek palsu, hempeh. Lin Zhi, kali ini Zhen cuma mau bersaing adil denganmu. Jangan berpikir sempit. Kalau mulutmu masih kasar, aku robek mulutmu. Kali ini aku bantu dia. Kamu pasti kalah. Cuma kamu bantu dia. Kamu lupa gimana kamu dapat order sebelumnya. Itu semua berkat aku. Semua karena aku. Omong kosong. Maksud kamu apa? Kamu kira kamu sangat hebat ya? Kalian perempuan ngerti apa soal bisnis klien-klien itu mau tanda tangan kontrak? Hanya karena aku. Mereka tanda tangan karena aku. Itu semua sumber aku. Benar, itu semua sumber dari kakakku. Aku cuma mau ingetin. Malam ini ada pesta ulang tahun Bos He dari Blue Heart Group. Pesta ulang tahun. Dan kakakku dari dulu sudah siapin undangan buat aku. Undangan sudah siap. Kami juga sudah siapkan hadiah besar bareng. Kamu nggak ada peluang. Kita lihat saja siapa yang menang. Kok kamu juga punya? Aku juga ada hadiah besar. Mau tahu apa? Apa itu? Hadiah ulang tahun untuk Pak Herusak. Aku mau lihat bagaimana kamu bisa saingi aku sekarang. Pesta ulang tahun malam ini. Dengar-dengar Pak He mengundang Pak Gu beberapa kali. Nggak tahu dia akan datang atau enggak. Pak Gu yang mana? Siapa sih Pak Gu yang bisa bikin Blue Heart Group segan? Masih tanya? Tentu saja nomor 1 di Beijing, Pak Gu dari Gu Group. Halo. Pesta ulang tahunnya seru nggak? Gimana negosiasinya? Lancar? Hadiah yang aku siapkan untuk Pak He sudah pecah. Kayaknya gagal deh. Gimana kalau kamu jemput aku pulang? Rusak. Tenang aja. Aku tahu cara. Serahin aja ke aku. Xiaozhi. Yingshan.
Ini bukan patung guanyin yang mama kasih ke kita? Ya ini patung guanyin dari mama kita kan? Benar. Pak Gu bilang ke saya, Pak He suka banget koleksi patung guanyin. Dia memang hobi koleksi patung guanyin. Patung guanyin kita ini, Mama bilang ini sudah diberkati oleh Master. Pak He pasti suka. Serius Pak He suka patung guanyin? Terima kasih ya Jingsen. Jangan lama, cepat temui Pak He. Saya tunggu di luar. Aduh, Pak Gu, nggak nyangka Anda beneran datang. Harusnya Anda kabarin kalau mau datang. Datang-datang kok nggak bilang-bilang. Jadi saya nggak sempat sambut deh. Pak He, silakan lanjutkan urusan Anda. Perut saya nggak enak. Saya mau ke toilet. Pak Gu, pelan-pelan ya. Itu Pak Gu ya? Dari belakang mirip Jingshen. Pak He. Halo Pak He. Pak He. Halo Pak He. Senang bertemu Anda. Nama saya Qiao Yiming. Saya manajer divisi bisnis Xiangxi. Sudah lama dengar Anda berwibawa. Sangat berkarisma setelah bertemu. Memang seperti yang dikabarkan persis sama. Pak He, saya sangat kagum pada Anda bisa bekerja sama dengan Anda. Merupakan kehormatan bagi kami. Kami bawa sedikit hadiah. Semoga Anda suka. Terima kasih atas perhatiannya. Halo Pak He, saya dari Departemen Bisnis Xiangxi. Saya wakil manajer Linji. Ini juga hadiah untuk Anda. Linze, sebelum mengeluarkan hadiah, tidak dilihat dulu ya. Nanti saja dibuka. Kalau isinya cuma barang rongsokan, itu pasti lucu. Ternyata ulah kamu. Ayo buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik. Apakah hadiahku barang rongsokan? Pak He lebih suka hadiah siapa? Cih. Pak He, dengar-dengar Anda suka patung guanyin. Kebetulan saya punya satu. Patung guanyin yang sudah diberkati. Coba lihat apakah Anda suka. Ini adalah guanyin pembawa anak dari Master Wu Chen. Saya dengar seorang kolektor pribadi menghabiskan 500 juta untuk melelangnya. Saya selalu mencarinya. Nona Lin kamu yakin ingin memberikannya sebagai hadiah untukku? Pak He, patung guanyin ini. Sempurna sekali. Bagi sama sebuah hadiah ini. Nona Lin, ku dengar Xiangxi kalian sedang negosiasi dengan Langsin kami. Soal kerjasama ya, kita bisa bahas sekarang juga. Serius? Bagus sekali. Pak He, silakan ke sini. Tunggu Pak He. Dia bohong padamu. Linzhi berasal dari keluarga biasa. Pacarnya cuma sopir. Dengan kondisi seperti itu, mana bisa bawa 500 juta untuk kasih patung Buddha ini padamu? Kebenarannya cuma satu. Patung guanyin itu palsu. Dia berkata yang sebenarnya. Maaf ya Pak He, tadi saya mau jelaskan sama Anda. Patung guanyin ini diberikan mertua saya. Katanya patung ini sudah diberkati. Saya dengar Anda suka patung guanyin. Awalnya mau kasih ke Anda, tapi saya nggak tahu kalau ini karya Master Wu Chen. Siapa yang percaya? Linzhi kamu beli barang palsu di pinggir jalan. Buat nipu Pak He. Sekarang ketahuan. Malah nyalahin mertuamu. Gawat, harus kasih tahu Jingsen. Aku paling benci barang palsu. Setiap ukiran patung guanyin itu hasil kerja keras pembuatnya. Barang palsu adalah penghinaan terbesar atas karya seni. Kenapa kamu masih di sini? Istrimu di dalam sedang dibully orang. Aduh, aku masih ngos-ngosan nih. Setiap hari begini. Selalu kerja keras buat kamu. Linzhi, aku sudah bilang dari dulu. Tanpa aku, kamu bukan siapa-siapa. Lihat deh hadiah apa yang kamu kasih ke klien. Sampai bikin kesalahan besar gini. Ya, Linzhi kamu beli barang murah kayak gini. Buat nipu Bos He, apa kamu meremehkan? Bos He kita ya. Bos He, bukan itu maksudku. Linzhi sebenarnya aku nggak mau di sini. Di tempat umum kayak gini marahin kamu. Tapi kamu malah kasih barang palsu ke klien kita. Udah ketahuan masih aja ngeles kalau kamu ngerusak kerjaan ini. Sampai rugi besar. Jual kamu pun nggak bisa nutup rugi. Pak He, sejujurnya, Nini So ini punya reputasi buruk di perusahaan. Saya susah payah dapatkan pesanan. Dia yang ambil dari saya. Saya cuma mau ingatkan, kerja bareng orang seperti dia, hati-hati ditipu. Serius? Xu Zhenchen, kamu memang tebal muka? Siapa sebenarnya? Yang ambil pesanan siapa? Bossu hukum kamu di perusahaan. Kamu lupa ya? Pak He, saya bisa buktikan. Memang Linzhi yang ambil pesanan Zhen. Orangnya licik. Bukan partner yang bisa dipercaya. Jadi soal proyek Xiangxi, biar kami saja yang presentasi. Kamu dengar nggak, Linzhi? Pesta Pak He nggak terima kamu. Satpam usir orang ini.
Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan tanganmu. Lepas. Kamu nggak apa-apa? Pak Gu, Anda sudah kembali. Pak He. Pak Gu tiba-tiba nggak enak badan. Dia pulang duluan. Saya disuruh kasih tahu Anda. Haha. Aduh, kok kebetulan banget ya. Tolong sampaikan ke Pak Gu. Bilang dia jaga kesehatan. Pak He, ini loh. Dia suami Linji, sopir Pak Gu. Mereka berdua satu tim. Nona Lin, jadi dia istri Anda. Pak He, dia cuma sopir. Kenapa Anda sebegitu sopan ke dia? Diam! Karena kamu aku jadi salah paham. Nona Lin. Salah paham, Pak He. Barusan dia kasih barang palsu ke Anda. Siapa bilang itu palsu? Patung Dewi pengasih Master Wuchen. Ada harga tapi tak ada pasar. Kamu kerja seumur hidup, juga tak dapat uang sebanyak ini. Gimana kamu bisa beli ini? Iya, aku memang tak mampu beli. Tapi ini hadiah dari Pak Gu ke aku. Lagi-lagi dari Pak Gu. Pak Gu tiba-tiba kasih kamu barang semahal ini. Karena Pak Gu murah hati, kebetulan aku pernah bantu Pak Gu. Sebuah bantuan kecil. Dia tahu ibuku ingin segera punya cucu. Jadi patung Dewi pengasih ini dikasih ke ibuku. Kamu yakin ini asli? Koleksi Pak Gu pasti asli. Pasti palsu, tenang saja. Dia pasti tahu Pak Gu sedang tidak di sini. Makanya berani bicara besar. Diam. Kalau kamu nggak percaya, maka aku punya cara untuk buktikan patung Guanyin ini asli. Cara apa? Patung Guanyin buatan Master Wuchen. Ada teknik khusus dipakai. Kalau kena sinar UV, akan bersinar putih kebiruan. Teknik ini juga pernah aku dengar. Memang buatan Master Wuchen. Guanyin pemberi anak. Pak He, sekarang sudah terbukti. Patung Guanyin ini asli. Jadi dua orang ini barusan di depan banyak orang fitnah istriku, bahkan melukai istriku. Harus ada penjelasan kan? Tidak mungkin, pasti palsu. Apa triknya? Diam. Kalian berdua demi kepentingan sendiri sengaja jelekkan Nona Lin di pesta ulang tahunku. Tak sudi orang seperti kalian. Orang hina. Usir mereka. Pak He, ini semua salah saya. Semua ini hanya salah paham. Dengar penjelasan saya. Pergi. Nona Lin. Maaf tadi saya salah paham Anda. Tidak apa-apa, Pak He. Saya bisa mengerti. Anda sangat suka Guanyin. Ini juga bentuk penghormatan. Yang tulus pada penulis, kan? Pak He. Tidak, jangan lakukan itu. Terimalah ini. Daripada patung Guanyin ini berdebu di rumah saya, lebih baik diberikan pada yang benar-benar menghargainya. Terima kasih Pak Gu. Jadi Pak Gu itu. Nona Lin. Saya tertarik pada sengsi kalian dan proyek Langsin ini. Saya sangat tertarik. Bagaimana kalau kita bicara? Benarkah? Terima kasih sekali, Pak He. Silakan. Silakan. Sudah dikirim belum? Belum. Aku sudah terima. Aku dapat promosi. Selamat ya, Linji. Linji, salah. Sekarang harus panggil kepala Lin. Selamat ya dapat promosi. Kalian cepat banget tahu infonya. Nggak traktir, nggak enak dong. Kalau gitu aku traktir kalian minum boba. Makasih, Kepala Lin. Sama-sama. Semua mulai kerja, yuk.
Kecil menang jadi sombong. Naik makin tinggi, hati-hati jatuhnya makin sakit. Baru promosi udah pamer. Mau semua orang tahu ya? Kamu bener-bener munafik. Ada kesempatan pamer, tentu harus pamer dong. Ada yang pengen pamer sampai gila, sayang, nggak layak. Linze, kamu keterlaluan. Kamu aja barang bekas yang aku buang. Bisa-bisanya ngomong begitu ke aku. Chao Yiming, sekarang kita setara. Jaga sikap bicaramu. Linsu! Bos gua akan rapat di Shengxi. Aku ada urusan. Tolong antar dokumen ini. Baik, supervisor. Kakak. Kakak. Kamu lihat Linji gayanya sombong banget. Kamu lihat nggak? Dengar ya, dia cepat banget naik jabatan. Mungkin beberapa hari lagi, dia bisa jadi atasanmu. Dulu memang mau mengikat dia dengan pernikahan. Ternyata dia sama sekali nggak mau. Sekarang jadinya begini. Ada cara lain buat tekan dia? Siapa lagi yang bisa atur dia? Enggak. Ada satu orang yang bisa buat Lindsay patuh. Semua orang periksa masalah pada pesanan masing-masing. Lihat masalah di pesanan kalian. Halo, apakah Pak Gu dan yang lain sedang rapat di dalam? Iya. Nona Lin, kamu datang untuk mengantarkan dokumen ya? Beri saja ke saya. Baik. Nona Lin, silakan lanjutkan pekerjaanmu. Aku pergi dulu. Kenapa lihat aku? Lanjutkan. Kamu bikin aku kaget. Kenapa kamu di sini? Pak Gu datang untuk rapat. Aku antar dia ke sini. Oh, begitu. Aku baru saja ke ruang rapat antar dokumen. Aku bahkan tidak tahu mana yang Pak Gu. Seperti apa dia? Dia mirip aku. Halo, Ma. Ayo makan bareng akhir pekan ini. Mama ada yang ingin dibicarakan. Oke. Pas banget aku juga mau bilang sesuatu. Mamaku ajak aku makan hari Sabtu ini. Kamu mau ikut? Tentu saja. Kalau kamu tidak punya waktu? Ada waktu? Sangat punya waktu. Kalau gitu sepakat ya? Sepertinya sudah waktunya. Jujur soal kebenaran. Mama. Anak. Lihat mama pakai ini gimana menurutmu? Cocok nggak buat ketemu ibu mertua? Ibu Chen Yu pakai apa saja tetap cantik. Xiaoqi sudah berangkat duluan. Semua seserahan sudah disiapkan. Ayo berangkat. Ibu Direktur Gu sebentar lagi akan makan di restoran kita. Direktur Gu khusus pesan harus layani beliau baik-baik. Jadi hari ini, semua harus lebih waspada. Manajer Jounyonya. Selamat datang. Kalian pelayanan hotel kalian benar-benar baik. Permisi, ke kamar 15 lewat mana? Xiao Huang cepat antar nyonya masuk. Ya, nyonya lewat sini. Cepat pergi, ambilkan harta paling berharga toko kita. Botol tahun 90 itu Romane Conti ambil. Kirim ke ruang privat nyonya. Mertua, keluarga kami memang dari desa. Tapi udah bisa diperlakukan seperti ini. Batal tunangan semudah itu? Anak kami Yiming, dia supervisor di perusahaan besar. Banyak gadis di luar sana. Banyak yang suka dia. Dia bisa nikah dengan Lindsay. Itu keberuntungan buat Lindsay. Mama, jangan ngomong begitu. Xiaozi masih muda. Pikirannya belum dewasa. Kakak, aku tahu kamu sayang Kak Linji. Tapi, pernikahan itu bukan mainan.
Ini semua salah Xiaozi. Aku akan suruh dia minta maaf ke kalian. Bu, kenapa mereka ada di sini? Xiaozi, cepat. Minta maaf baik-baik ke ibu mertuamu. Kenapa aku harus minta maaf? Kamu kira aku tidak tahu? Kamu ribet sama Iming, bahkan ancam mau batalin tunangan. Kamu ini gimana sih sudah sebesar ini? Masih belum dewasa juga lagi pula. Undangan nikahnya sudah disebar. Sekarang kamu mau batal nikah wajahku dan ayahmu? Harus ditaruh di mana? Bu, kenapa ibu nggak nanya dulu? Tanya aku dulu, apa yang Chow Yiming lakukan ke aku? Baru aku mau batal nikah di hatimu cuma peduli nama baikmu ya. Kamu sudah pacaran lama dengan Yiming anak baik. Bagaimana mungkin aku tidak tahu dia orangnya baik? Dia juga selalu memanjakanmu. Pasti kamu yang jangan ngambek kali ini. Ma tahukah ibu? Chow Yiming minta 1 juta sebagai mahar. Dan dia juga selingkuh sama Xu Zhenzhen. Apa? Ibu mertua. Aku mau 1 juta itu. Sebenarnya semua itu juga buat Xiaoji. Masalah selingkuh itu benar-benar tidak masuk akal. Aku sangat cinta Xiaoji. Mana mungkin aku selingkuh? Lagi pula, Zhenzhen itu adik angkatku. Tidak mungkin aku melakukan hal tak tahu malu itu. Bibi Xu, jelas-jelas ini kesalahan Linji. Bagaimana mungkin demi membatalkan tunangan? Memfitnah aku dan kakakku tidak bermoral. Bu, aku tidak bohong. Kamu percaya aku atau percaya mereka? Mertua Zhenzhen itu Anak angkatku dari kecil tumbuh bareng Yiming. menurutku Linje. Iri hubungan mereka baik, sengaja cari masalah. Biasanya di kantor, kalau ada rekan perempuan dekat kakak, Kak Linji pasti langsung heboh sendiri. Aku tahu, Kak Linji terlalu sayang pada kakakku. Jadi dia selalu mempersulitku. Paling parah aku nanti tidak akan berhubungan lagi dengan kakakku. Aku tidak begitu. Ma, ini foto mesra Xu Zhenzhen dan Xiao Yiming. Nak mereka kakak adik tidur satu ranjang. Juga tidak masalah. Ma, Kamu minta maaflah ke Yiming. Akui kesalahanmu, lalu siapkan pernikahan kalian dengan senang. tidak mungkin. Aku sudah menikah. Kamu bicara apa sih? Aku tidak bohong. Aku sudah menikah. Aku datang kali ini memang niat beritahu kamu soal ini. Baiklah sih, kamu sudah menikah. Bukankah kamu belum bekas sekarang? Kamu bilang ke aku, ini siapa Gu Jingsen itu? Linje, kamu sudah gila? Kupikir kamu cuma main-main. Ternyata kamu benar-benar menikah sama sopir miskin ini. Kenapa kamu bisa menikah dengan seorang sopir? Ma, dia sangat baik padaku. Itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sebagai sopir. Kenapa aku punya anak perempuan kayak kamu? Orang kelas bawah seperti sopir, mana pantas dengan keluarga kita? Kamu bergaul dengan orang yang kayak begini? Bagaimana aku dan ayahmu bisa angkat kepala? Di depan saudara dan teman? Mana manajernya? Presiden Gu, Nyonya tua. Menantuku sudah datang belum? Nyonya Gu sudah tiba di ruang 15. Saya antar Anda sekarang. Halo Suyan. Katakan saja. Ayo nak, kita pergi. Kita ini setidaknya manajer. Wanita seperti apapun bisa didapat. Tak perlu nikah yang ini. Orang bekas, pergi. Jangan-jangan mertua Yiming. Xiaoqi cuma khilaf sebentar. Aku pasti buat dia cerai. Bu, apa sih yang ibu katakan? Kalau kamu masih anggap aku ibu, diamlah. Aku besarkan kamu selama ini. Kenapa malah jadi anak yang tak punya prestasi begini? Ini hubunganmu dan Xiaoji cukup baik, maafkan dia. Kali ini, boleh kan? Ibu mertua aku sama Xiaoji. Sudah lama bicara, aku sudah berkorban banyak untuk dia. Aku benar-benar tidak menyangka dia bakal selingkuh di hubungan ini. Aku sangat sakit hati. Tapi karena masih ada rasa, aku bisa beri dia kesempatan. Tidak bisa. Aku tidak setuju. Linje ini bagaimanapun sudah pernah menikah. Kalau kamu mau nikahi barang bekas, maka keluarganya harus tambah mahar. Jadi mau berapa? Ibu mertua. Aku sungguh bukan Mau uang ini. tapi aku rasa hati Lindsay terlalu liar. Biar dia lebih hati-hati. Aku juga nggak minta banyak, tinggal alihkan rumah pernikahan yang kalian beli itu atas namaku saja. Lalu tambah 2 juta lagi. 2 juta. Baiklah. Ma, kenapa kamu setuju? Permintaan nggak masuk akal ini. Bukan salahmu juga. Yang buru-buru nikah sama sopir ini. Kalau kamu nggak dapetin Yiming, hidupmu habis. Xiaoqi, kamu pacaran sama aku 2 tahun. Sekarang malah nikah. Kamu udah bukan gadis baik-baik. Aku masih mau sama kamu. Itu keberuntunganmu. Iya, Kak Lindsay.
Kakak masih mau sama kamu tanpa dendam. Kamu harus bersyukur. Dia tuh nyelamatin kamu. Kamu Mau nikah sama anakku. Banyak yang mau. Kamu barang bekas. Kamu masih nggak terima. Cepat. Kamu cerai nggak? Cerai. Xiaoji pasti mau cerai. Aku nggak mau cerai. Aku bahagia kok. Kenapa aku harus cerai? Kamu sengaja mau bikin aku marah ya? Kamu benar-benar mau hidup sama... Sopir ini selamanya? Kalau nanti kumpul acara keluarga, kamu mau biar semua saudara Menunjuk-nunjuk kita. bikin kita malu? Maci matamu. Lebih penting kebahagiaanku atau muka kamu? Suatu hari nanti, Ya kamu akan mengerti juga, Mama begini. Semua demi kebaikanmu. sekarang kamu harus ikut aku cerai. Aku mah nggak mau. Xiaozi, kamu pasti bahagia. Ayo pergi. Coba berani sentuh menantuku. Lepaskan menantuku. Menantu, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Bu. Kenapa ibu kesini? Pertama kali ketemu ibu mertuaku. Acara sepenting ini, masa aku nggak datang? Ibu mertua, Bu, Jadi kamu ibu dari supir miskin itu ya? Mana supir miskin itu kok nggak datang? Dia nggak berani datang sendiri, malah nyuruh ibunya datang. Ini gimana urusannya? Benar-benar pengecut. Kalian berdua, Kalian yang nindas menantuku. cowok ganteng dan cewek cantik. Berani sentuh menantuku. Kalian mau cari masalah ya? Hidup kalian kurang panjang ya? Kamu pikir kamu siapa? Anakmu cuma supir buat orang lain. Apa yang mau disombongin? Anakku itu atasan di perusahaan besar. Anakmu mau pakai apa? Buat saingi anakku? Benar begitu. Sebaiknya kamu sadar diri. Suruh anakmu cepat cerai sama Xiaoji. Laki-laki seperti dia. Memang jelas beda kelas sama kita. Memang beda kelas. Kamu bahkan nggak pantas ngelap sepatu anakku. Memang benar juga. Miskin tapi banyak gaya. Anaknya nggak mampu, ibunya juga ada masalah otak. Keluarga seperti ini anjing pun nggak mau nikah. Linzhi, kamu bergaul sama orang kayak gini. Kamu nggak malu jatuhin harga diri? jaga mulutmu. Apa yang mereka bilang benar? Anakmu nikah sama putriku. Cuma karena lihat putriku lebih baik dari dia, mau naik derajat lewat keluarga kami, saya kasih tahu jelas. Kami nggak akan terima dia jadi menantu. Bu, kok bisa ngomong kayak gitu? Ibu mertua, ngomongin status buat apa? Kita semua ibu. Kita cuma ingin anak. Hidup bahagia kan? Bahagia itu yang penting, kamu tahu nggak? Artinya suami istri miskin, semua sedih. Keluargamu memang miskin jelas. Makanya cari perempuan kaya buat bantu keluarga. Kata-katamu kayaknya kebalik deh. Keluargamu yang mikir kayak gitu. Xiaozi sudah bilang ke saya. Kalian kasih 50.000 uang mahar. Tapi tangku malu minta. 1 juta uang seserahan. Itu baru namanya minta bantuan. Apa sih yang kamu tahu? Dia cuma barang bekas. Kenapa kalau kami minta lebih banyak mas kawin? Nggak tahu malu. Tak tertandingi. Kalian ngemis sampai minta ke keluarga calon menantu. Kalau aku jadi kamu, Aku bakal malu banget. Kamu wanita, aku sobek mulutmu. Bu, Jingshen, Bu, kamu nggak apa-apa? kamu Bu Jingshen. Bibi, halo. Sialan berani-beraninya kau dorong ibuku. kalian yang mulai duluan. Ibu mertua, lihat sopir ini. Sama sekali tidak punya sopan santun. Kalau lihat begini, pasti moralnya jelek. Laki-laki seperti ini tak pantas untuk Xiaoji. Sopan santun lah. Cuma sopir rendahan. Nggak sekolah juga tak apa, masih bicara soal sopan santun. Cuma Linzhi yang anggap dia berharga. Iya, lihat Xiaozi. Ini orang yang kamu pilih. Biar bagaimanapun Bibi Zhang tetap orang tua. Begitu masuk langsung pukul orang, benar-benar keterlaluan. Betul kamu bareng Xiaozi. Malah jatuhkan harga diri Xiaoji. Tikus got kayak kamu. Sering kulihat, tak tahu kerja keras. Maunya jalan pintas terus. Kalau aku ada di sini, aku tidak akan biarkan kamu nempel sama Xiaoji kayak parasit. Cao Yiming, kamulah yang parasit di sini. Cao Yiming, hari ini kamu berdiri di sini. Dengan status apa? Ngapain kamu ribut? Sudah cukup. Kok Jingshen ya kan? Kamu tidak pantas buat putriku. Kalau kamu memang sedikit saja tulus ke putriku, saran saya, sebaiknya kamu mundur sendiri dari dia. Bu, kenapa kau begini? Kau sama sekali tak kenal Jingshen. Kau tak bisa menolaknya begitu saja. Menurutku kau mabuk cinta. Kepalamu sudah dipenuhi asmara. Kau bergaul dengan sopir. Apa masa depanmu dengan dia? Aku dan ayahmu habiskan separuh hidup. Baru bisa naik kelas, aku
Aku tak mau lihat kau terpuruk. Ibu mertua Jing Shen. Dia... Xiaozhi, ibumu takkan mencelakaimu. Aku manajer senior di Shengxi, masa depan cerah. Sekarang Shengxi diakuisisi oleh grupku. Statusku juga naik pesat. Sedangkan dia hanya sopir paling bawah. Siapapun yang waras, pasti tahu harus pilih siapa, kan? Manager senior? Kau layak jadi manager senior. So yang pecat Qiao Yiming dan Xu Zhenzhen. Untukku, Anakku yang hebat. Kamu benar-benar luar biasa. Mau pecat aku? Kamu cuman super yang kerja terus. Di zaman dulu kamu budak bahkan gantikan sepatuku. Kamu nggak layak. Masih mau pecat aku. Aktingmu bagus. Kamu jago akting. Kenapa nggak jadi aktor aja, bahkan pecat kami? Orang kayak kamu, cuma Lindsay yang nganggap penting. Lihatlah orang macam apa yang kamu pilih. Nggak punya kemampuan, omongannya cuma bohong. Nah, tunggu sebentar. Para tamu terhormat, saya manajer restoran. Untuk menyambut kalian, restoran kami menyiapkan beberapa hadiah kecil. Semoga Anda suka. Siapa tamu VIP-nya? Untuk siapa barang ini diberikan? Saya sudah lama jadi manajer bisnis di Shengxi. Sekarang juga didukung grup Gu. Pasti terkenal. Apakah manajer ini mau cari muka ke saya? Manajer ini, tak sangka Anda seramah ini. Memberi saya begitu banyak hadiah mahal. Ini Nak, semua ini buat kamu. Tato Raya Bu, putra ibu di grup Gu. Juga jadi manajer. Punya banyak koneksi dan sumber daya. Tentu saja ada yang kasih saya hadiah. Tetap saja anakku yang paling dihormati. Itu benda pasti mahal, kan? Tentu saja, Ma. Itu, emas itu. Itu saja sudah berharga banyak. Tetap saja kakakku hebat. Kemanapun pergi selalu dapat hadiah. Tidak seperti supir miskin ini. Cuma pantas buat bersihkan kaki kita. Xiaoji, kamu lihat kan kenapa, Ma? Memilih Yiming? Nikah sama dia, masa depanmu terjamin. Ma, Qiao Yiming, kamu yakin semua ini hadiah untukmu? Apa benar semua hadiah ini buat kamu? Hadiah ini bukan buatku. Masa buat kamu, supir miskin yang gagal ini? Orang seperti kamu pantasnya jadi supir miskin. diam. Siapa bilang barang-barang ini diberikan untukmu? Di sini. Statusku paling tinggi. Kalau bukan untukku, untuk siapa lagi? Tentu saja untuk orang ini. Maaf sekali Pak Gu. Saya akan segera usir. Orang yang membuat onar ini. Pak Gu. Manager Zhou. Apa Anda salah orang? Kau memanggilnya Pak Gu. Benar, Manajer Joe. Dia bukan Pak Gu, dia cuma sopir miskin. Diam. Kalian berdua ini siapa? Berani kurang aja pada Pak Gu. Hei, Apa-apaan kamu? Berani menyinggung Pak Gu. Kamu dan Xu Zhenzhen dipecat. Ini perintah langsung. Dari kantor pusat Gu Group, saya juga tak bisa bantu. Kamu urus saja nasibmu sendiri. aku Direktur Chen. Aku Direktur Chen. Anakmu? Pak Gu, saya tahu saya salah. Saya tidak tahu siapa Anda sebenarnya. Tolong beri saya satu kesempatan lagi. Pak Gu. Saya sadar salah. Saya tak akan mengulanginya. Jangan biarkan perusahaan pecat kami. Kalau Gu Group pecat kami, mana ada perusahaan lain terima kami? Saya benar-benar salah. Bos besar, mohon kasihanilah kami. Lepaskan anak saya. Kalian bertiga, keluar dari sini sekarang juga. Xiaoji, setelah sekian lama kebersamaan kita, demi hubungan kita, tolong bantu saya memohon pada Pak Gu. Bisa tidak? Qiao Yiming, kamu masih punya muka minta bantuanku? Waktu kamu selingkuh dengan Xu Zhenzhen, pakai pernikahan untuk tekan aku, dan minta mas kawin besar, apa kamu pernah pikirkan hubungan kita? Xiaoji, kamu tahu? Orang tuaku petani. Sejak kecil aku takut miskin. Aku tahu, aku tidak seharusnya memperhitungkanmu seperti ini. Maaf, aku benar-benar tidak tahu malu. Aku brengsek. Xiaoji, tolong bantu bujuk bos Gu untukku. Xiaoji. Lepaskan. Awas, jangan ganggu Xiaoji lagi. Dasar bajingan! Berani-beraninya kau mengkhianati putriku! Kamu, bagaimana bisa kau perlakukan dia begitu? Benar, Xiaoji itu gadis baik. Kau ini benar-benar tak punya hati. Pengkhianat. Akan kuhajar kau. Jangan pukul anakku! Anakku, cepat lari! Anakku, bangun, cepat lari, cepat pergi! Cepat pergi! Cepat lari, Mak! Ayo cepat pergi. Pria ini, dia benar-benar jago akting. Anakku, dia tulus buat Xiaoji. Aku belum pernah lihat dia begitu fokus pada gadis manapun. Dia pantas untuk Xiaoji.
Iya. Pak Gu, salahku tidak mengenali Anda. Tolong jangan salahkan Xiaoji. Bibi, panggil saja aku Jingshen. Saya sangat mengerti Anda. Saya tahu Anda demi kebaikan Xiaoji, tapi saya juga harap Anda bisa lebih dengar pendapat Xiaoji ke depannya. Xiaoji, semua salah Mama terlalu keras kepala. Hampir saja Mama menjerumuskan kamu. Semua salah Mama. Kamu mau maafin Mama ya? Nanti Mama nggak akan paksa kamu lagi. Aduh, Besan. Hari ini kita udah bicarakan semuanya. Kita berdua, ayo bicara soal pernikahan Xiaoji. Jalan sambil ngobrol yuk. Xiaochi, aku menyembunyikan identitasku darimu, itu salahku. Aku minta maaf padamu. Grup nomor 1 di Beijing, Prestige Group Go. Lihat aku begini, cewek biasa saja. Hemat dan sederhana, kerja keras demi hidup. Lucu ya menurutmu? Bukan itu maksudku. Aku sungguh nggak bermaksud membohongimu. Sebenarnya aku dari dulu ingin bilang, tapi aku takut kamu marah. Hari ini aku kesini mau jelaskan semuanya. Biar jelas buat kamu. Aku pernah bilang, kalau kamu menipuku, kita cerai aja. Aku paling benci dibohongi. Rasanya benar-benar sangat jijik. Yang paling penting, orang itu ternyata kamu. Memang benar juga. Kita bukan pasangan sungguhan. Ini cuma permainan. Jadi terima kasih sudah repot-repot. Tinggal bareng aku di rumah jelek ini. Ayo cerai saja. Harus begini? Kamu orang terkaya di Beijing. Rumahku kecil, tidak cukup buat orang sehebat kamu. Aku suka. Pergi. Aduh. Aku nggak bisa, aduh. Kamu kenapa? Kepalaku sakit. Hari ini nggak bisa pergi. Ku Jingshen, bisakah kamu jangan kekanak-kanakan? Aku cuma sakit kepala. Pergi, jangan ketemu lagi. Pergi. Pergi. Xiaoji, akhirnya kamu mau ketemu aku. Pakku, aku hanya ngantar kopi. Kopinya sudah aku antar. Aku pergi dulu. Xiaoji. Maaf. Aku benar-benar sadar aku salah. Kasih aku kesempatan buat perbaiki. Pakku, sekarang kita cuma atasan dan bawahan biasa. Kalau kamu gitu, orang lain bisa salah paham. Aduh, kepalaku pusing. Oh, begitu rupanya. Akhirnya kamu ngalamin juga. Ngakak aja, keluar sana. Bukannya udah bilang aku jadi penasihat kamu? Semua wanita harus dibujuk. Gimana caranya?
Trik kejar istri 108 jurus. Jurus 1, kasih yang dia suka. Coba pikir, pernah nggak dia bilang, hal penting apa? Hal penting. Sialan. Semua gara-gara Linji ini. Aku dipecat gara-gara dia. Cewek juga kabur. Juga nggak bisa bayar uangnya. Linzi. Ku Jingshen. Kenapa kalian bisa hidup bebas santai sih? Kenapa? Kali ini, aku mau bawa kalian ke neraka. Ke neraka. Yang aku suka itu orangnya, bukan uangnya. Kenapa aku mikir kayak gini? Aku harus cari dia. Xiaozhi. Kakak, kita cari Linji di gedung 18. Nona Lin ya. Tolong daftar dulu. Hari ini yang cari dia lumayan banyak. Pacarnya baru saja masuk. Pacar? Yang berjenggot itu kan? Gawat. Chow Yiming, kamu mau ngapain? Dasar perempuan ini. Kamu bikin aku sengsara begini. Sekarang hidupku lebih dari hina. Menurutmu aku mau ngapain? Kamu pergi lapor polisi, sekalian bawa orang ke sini. Oke, hati-hati ya. Lepaskan aku. Lepaskan aku, lepaskan aku. Lepaskan aku. Kamu lepaskan aku. Jingshen. Tuanku, kamu datang terlambat. Tuanku, menurutmu kenapa? Kenapa kalian sejak lahir sudah hidup mewah? Sedangkan orang tuaku petani? Kenapa? Kenapa? Jingshen. Kenapa kalian tak perlu usaha, tapi bisa dapat segalanya? Kenapa begitu? Kenapa? Jingshen. Dan kamu pikir Gu Jingshen benar-benar cinta kamu? Orang kaya seperti mereka. Cuma peduli muka? Nanti kalau dia bosan main, lihat saja, dia pasti buang kamu. Chow Yiming, kamu salah. Hanya pria seperti kamu yang anggap yang cinta kamu sebagai mainan. Xiaozhi, aku tidak peduli apakah kita masih punya peluang untuk bersama. Hari ini aku cuma mau bilang aku... Diamlah. Jingshen. Semua diam. Sekarang sudah saat kritis. Masih sempat bicara soal cinta di sini. Dengar ya. Hari ini, aku memang tak berniat keluar hidup-hidup. Aku mau bawa kalian turun ke neraka.
精神，精神，精神，精神，精神，精神，精神，精神。Kalau kamu bohongi aku kecuali kau temukan mawar putih yang tak pernah layu. Kalau tidak, seumur hidupku tak akan maafkan. Iya. Maas.精神，精神，ku精神。Bukankah kau janji untuk menebus aku? Kenapa kamu bicara nggak sesuai janji? Aku belum sempat bilang ke kamu. Aku suka kamu. Kenapa kamu harus mati? Beberapa hari ini aku terus mengingat-ingat. Dari saat kita dapat surat nikah sampai saling kenal. Rasanya semuanya berlalu cepat banget. Aku benar-benar ingin mencintai seseorang dengan sungguh-sungguh. Jangan terlalu cepat. Harus pelan-pelan. Kucing Shen, bisa kasih aku satu kesempatan? Sudah. Aku kasih. Jingshen, kamu nggak mati ya? Syukurlah. Sudah. Kamu nggak mati. Aku nggak nyangka kamu cinta aku segitunya. Kamu sengaja ya kan? Lihat aku sampai nangis begini, kamu senang banget ya? Kamu nggak apa-apa? Sakit nggak? Dokter bilang lukaku parah. Jangan pukul aku lagi. Maaf ya. Kalung ini. Kamu benar-benar cocok dengannya. Aku dengar semuanya barusan. Kamu dengar apa? Aku juga suka kamu. Kamu mau ajak aku kemana? Kita sudah sampai. Xiaozhi. Kamu mau menikah denganku? Bodoh, kita kan sudah punya surat nikah. Tapi aku belum pernah melamarmu. Ken-chan. Lamaran, pernikahan. Semua yang telah kita lewatkan dulu akan aku ganti satu persatu. Aku akan menebus semuanya untukmu. Maukah kamu beri aku kesempatan untuk menjagamu seumur hidup? Aku cinta kamu. Aku juga cinta kamu.